human health itu tidak bicara tentang human health ansih. Kita bicara tentang domestic animal. Kita bicara tentang wildlife. Mahasiswa S3 saya penelitian tentang wildlife. Kemudian saya tanya, tolong cari E. coli sama Klebsiella pneumoniae yang menghasilkan enzim ESBL. Cari. Tetapi dengan pencarian ini tidak menemukan Klebsiella yang mengandung ESBL. Ini artinya apa? Oh, ke Komandan sih, ke dokter hewan yang dekat Arcenta. Nah, artinya apa? Bahwa di wildlife itu tidak tersentuh, belum tersentuh hubungan antar manusia dengan wild type, atau mereka belum terpapar antibiotik dengan intensif. Ini contoh bahwa memang benar di wildlife AMR belum tampak, tapi begitu kita penelitian di companion animal, di anjing, sudah banyak, padahal anjingnya tidak pernah dipapar antibiotik dengan dosis tersebut, dengan antibiotik tersebut, tapi juga ketemu MRSA, ketemu ESBL, ketemu. Ini menandakan apa? Ada hubungan yang intens antara companion animal, pet animal, dengan ownernya, sehingga terjadi hubungan yang timbal balik antar bakteri dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Kalau ini sudah dari hewan ke manusia yang lain, maka terjadilah peningkatan resiko zoonosis. Ini zoonosis apa saja ini? Yang kita bicarakan dari anjing, kucing, dari sapi, food animal, dari hewan yang bisa menyediakan sebagai pangan, ini ada macam-macam. Dari burung, dari reptil, dari wild animal. Kalau sudah mengerti begini, kita akan mencapai satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kompetensi inti berupa kolaborasi dan komunikasi akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan zoonosis. Baik hewan sebagai reservoir maupun sebagai mode of transmission atau model transmisi. Yang kedua, manfaat One Health. Diharapkan dengan mengintegrasikan pentingnya pengertian One Health ke dalam kurikulum FKH untuk suksesnya penanggulangan zoonosis. Dan sebetulnya ada 3 ini. Karena tadi Dekan Pak Besung cerita tentang AMR. Diharapkan dengan mengerti One Health ini, maka mahasiswa-mahasiswa akan mengerti bahwa AMR itu tidak hanya berfungsi dalam perspektif food security saja, tetapi akan berfungsi dalam perspektif food safety yang bisa menularkan AMR-nya pada manusia. Ini penting, food security dan food safety. Kok tidak bisa ya? Kok tidak bisa jalan ini? Ini presentasi saya ini, tapi bukan pamer Pak Denny ya, ini cuma presentasi saja. Ini presentasi tahun 2011. Itu judulnya masih One World, One Health. Memang tahun 2010 itu konsepnya belum One Health murni, masih One World, One Health. Ini saya presentasikan di Tufts University Boston. Dan mungkin ini adalah orang kulit berwarna yang pertama kali masuk di Oval Room ini, yang bicara tentang veterinary public health, yang dikaitkan dengan One World, One Health. Memang waktu itu masih ada One World-nya, tapi sekarang One Health saja. Nah, ini adalah konsep. Tahun 2011, saya bicara di University Boston. Tetangganya itu ada di sana adalah Harvard University, ada Massachusetts Technology Institute, ada Boston, yang ketiga ini adalah Tufts, tapi saya di Tufts-nya. Nah, ini yang tahun 2017. Di World Veterinary Congress ke-33. Ini kita bicara dunia veteriner, bicara tentang One Health. Sebagai new wave, satu gelombang baru.
untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan manusia yang berdampak dan diberi dampak oleh kesehatan hewan maupun kesehatan lingkungan. Ini new wave, ada gelombang pengertian baru. Dan di sana itu ada orang Indonesia yang memberikan presentasi tentang AMR. Dan orangnya biasa saja, tapi kesukaannya pakai kopiah dia ya. Nah ini, di Incheon itu kota kecil kedua setelah Seoul. Nah, ini One Health. Sehingga sekarang ini, karena di World Veterinary Congress sudah dinyatakan sebagai new wave, maka kewajiban kita sebagai anggota PPHI untuk menyukseskan kurikulum inti One Health supaya terintegrasi sempurna di kurikulum teknis yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan. Demikian presentasi saya. Karena permintaannya Pak Suhardiana tidak boleh lebih dari 15 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Helmi. Waktunya Pak Prof. Helmi ini karena menggebu-gebu saya biarkan saja lewatnya. Loh, 30 menit ya. 15 di jam saya 15 ini. Oh, enggak, udah lebih Pak Prof. Ya. Oh ya mohon maaf, mohon maaf. Tidak apa. Janji. Ini Pak Prof. Helmi sudah menggebu-gebu. Iya. Begitu semangatnya beliau menyampaikan mengenai materi One Health ini dan banyak sekali masukan yang kita